Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali bersama untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya kita sudah mempersiapkan hati kita semuanya untuk datang kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama saudara kita naikkan pujian ini. Katakan tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabat Lo dalam hidupku. Semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan bersama-sama, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan sekali bersama-sama, bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami, penyembahan kami memuliakan Engkau. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hidup kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini Bapa. Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Biar dari mulut kami keluar pujian penyembahan dan segala puji syukur hanya bagi Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
setiap kami. Tuhan selalu memberkati setiap kami Bapa. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Engkau melihat setiap menilik setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami kepada Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah yang terbaik, termanis bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar ini menjadi doa kita pagi hari ini, kerinduan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan dengan iman percayamu, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat suara kita dan sembahlah Allah yang Terima kasih percaya Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, maka hidup kami juga Tuhan pelihara. Kami percaya bahwa tangan-Mu senantiasa ada atas kami dan menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Sehingga walaupun kami terjatuh Tuhan, Engkau akan mengangkat kami kembali. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau senantiasa seumur hidup kami. Karena Tuhan yang memimpin kami dan menuntun kami Tuhan. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, kami tahu Tuhan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menuntun kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah pujian ini merema dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang menjamah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti. Kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, sehingga hanya Kristus saja yang dimuliakan, Kristus saja diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya Bapak Ibu ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan kita pada pagi ini. Amin ya. Ya, kita sungguh bersuka cita karena kita tahu Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya di jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu boleh lihat ke depan saja, atau kalau punya Alkitab silakan buka Alkitabnya. Saya akan membacakan bagi kita. Judul yang diberikan lain adalah hal kekhawatiran.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, perikop firman Tuhan ini adalah rangkaian dari khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah dia. Di awal-awal khotbah, ini termasuk bagian awal dari pengajaran Tuhan Yesus. Setelah dia mengajarkan tentang memberi sedekah, kemudian dia mengajarkan tentang hal berdoa, kemudian dia mengajarkan hal berpuasa, kemudian dia mengajarkan hal mengumpulkan harta. Penting sekali karena setiap orang sebelum berjumpa dengan Yesus, dia selalu mengumpulkan harta supaya jiwanya secure, aman, Bapak Ibu. Jadi tujuan orang mengumpulkan harta di dunia ini supaya dia merasa aman. Dia merasa nyaman dalam hidupnya. Dengan harta yang dia miliki, mungkin dia pikir bisa membeli segala-galanya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sebuah paradigma yang berbeda. Paradigma setiap orang yang sudah bertemu dengan Yesus harus di-sweep, harus diubahkan dari cara pandang dunia kepada cara pandang kekekalan. Nanti saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika sampai kepada pasal yang ke-6, perikop ini ayat yang ke-25, sampai ayat yang ke-34, Tuhan Yesus bicara soal kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya adalah bebas dari kekhawatiran. Sesungguhnya selama kita hidup di dunia ini selalu penuh dengan kekhawatiran. Selalu hidup dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu sendiri dalam bahasa Yunani dari kata merimnao, dari kata metanoia juga ya. Now, metanoia. Dari sini terjadi perubahan pikiran. Nah Bapak Ibu, merimnao itu ada dua kata. Satu kata khawatir digabungkan dari kata pikiran dan kata terbagi. Jadi kata khawatir itu dalam bahasa aslinya diambil dari dua kata yang artinya kata pikiran dan kata terbagi. Maka dapat disimpulkan dalam bahasa Yunani kata khawatir adalah pikiran yang terbagi. Bapak Ibu kalau kita nggak fokus, pikiran kita terbagi, cenderung kita apa? Khawatir. Lalu kita akan lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir berarti takut, gelisah, cemas. Setiap orang pernah takut ketika hidup di dunia ini, amin. Kita juga pernah cemas. Apalagi gelisah, sering ya, gelisah. Ya. Lalu dari kata khawatir ini juga kita cemas, takut, gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Ini biasanya orang khawatir, orang cemas, orang gelisah, orang takut
Apa yang akan dihadapi ke depannya? Banyak orang takut karena virus corona hari-hari ini. Benar ya, pandemi corona. Karena apa? Setelah itu mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi. Banyak orang takut melihat masa depannya karena dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Tapi kalau dia sudah melewati, dia nggak takut lagi. Sudah terbiasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kata khawatir ini, maka kata kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu, kita belum pasti terjadi, kita udah takut, kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Padahal hal itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah kita sering seperti itu? Khususnya di hari-hari seperti ini. Ya. Banyak hal yang kita cemaskan. Kita khawatir, kita cemas tentang pasangan hidup kita. Kita khawatir, kita cemas tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita. Kita khawatir dan cemas tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai dalam hidup ini. Kita juga cemas, khawatir melihat ke depannya bagaimana situasi dan kondisi dunia pada hari-hari ini. Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran. Bapak Ibu, semakin banyak kita tahu, semakin kita khawatir. Lebih bagus tidak tahu, tapi tidak mungkin tidak tahu. Pasti kita tahu. Kalau kita sudah tahu masa depannya bagaimana, kita penuh dengan kekhawatiran. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Lalu Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang manusia senantiasa khawatirkan dalam hidupnya? Apa yang mereka khawatirkan? Pada umumnya kalau kita baca perikop firman Tuhan tadi, dibagi atas 3, ini yang 3 yang orang khawatirkan. Yang pertama, orang khawatir tentang kebutuhan pokoknya. Ya kan? Makanan, minuman, pakaian, ya kan? Ya, itu yang pertama, orang khawatir di situ. Kemudian, kekhawatiran kedua, kemewahan. Setelah orang mencapai kebutuhan pokok dipenuhi, timbul ingin hidup lebih baik. Ya, dengan kebutuhan kemewahan harus dipenuhi. Jadi orang juga khawatir tentang kemewahan. Kemudian apa yang orang khawatirkan? Ketamakan. Ini yang bahaya. Kalau sudah tamak menyebabkan orang khawatir. Jangan-jangan harta saya berkurang nanti. Jangan-jangan income saya berkurang karena situasi dan kondisi ini. Ini khawatir, buat dia khawatir. Padahal berkurang harta kita itu tidak mengurangi apa yang kita dapat Bapak Ibu. Ya, jadi itu sebenarnya tidak mengurangi kebutuhan-kebutuhan utama yang telah terpenuhi. Tapi banyak orang khawatir. Saking khawatirnya ada yang sampai meninggal padahal belum terjadi apa-apa. Ya. Orang khawatir dengan virus corona, banyak juga yang mati bukan karena virus corona. Banyak orang meninggal karena apa? Khawatir. Serba salah. Ya. Pak Andres pernah ceritakan sebuah cerita yang lucu, ya, tapi itu benar, orang khawatir. Ya, sampai-sampai bagaimana jalankan bisnis dengan protokoler yang begitu ketat dalam hidupnya. Sehingga kita lama-lama jadi parno. Tapi hari-hari ini memang itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita khawatir, nengok orang kita takut. Ada orang bilang gini, jangan ke gereja, nanti kena corona. Emangnya gereja sumber penyakit corona? Enggak juga kan Bapak Ibu. Memang di gereja terjadi penyebaran virus corona, benar. Tapi bukan berarti gereja sumbernya. Ada yang bawa dari luar masuk ke dalam gedung gereja. Jadi jangan gereja yang disalahkan Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang Kristen takut ke gereja. Tapi makan di restoran tidak takut rame-rame. Hari-hari ini banyak orang Kristen takut ke gereja. Tapi jalan-jalan tidak takut. Lebih baik kena virus corona di gereja atau kena virus corona di tempat lain. Bapak Ibu pikirkan sendiri. Tapi ini kejadiannya hari-hari ini. Orang takut. Padahal kalau kita kena virus corona di gereja, puji Tuhan kita telah melakukan apa yang Tuhan mau. Paling-paling Tuhan jemput masuk surga. Tapi kalau Anda kena virus corona di tempat lain, yakin Anda mati masuk surga? Gereja ibadah diabaikan, semua diabaikan. Mari kita berpikir dengan baik hari-hari ini. Supaya kita tidak salah. Ya. Bahkan ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Memang dasar malas ke gereja. Ini kesempatan katanya. Orang-orang gak ada corona aja datang gereja terlambat kok. Bisa dihitung ke gereja Bapak Ibu. Seminggu, sebulan
Dia bukan hanya suka diskon dari matahari, ke gereja pun diskon. Diskon 25%. Ya awal-awal diskon 25% dia ke gereja. Artinya 1 bulan 4 minggu, 1 minggu dia tidak hadir. Kemudian diskon 50%. Wah lebih senang lagi kan. 50% diskon. Artinya apa? Sebulan 4 minggu, 2 minggu dia tidak hadir. Minggu 1, minggu 3 hadir. Minggu 2, minggu 4 nggak hadir. Ada yang diskon 75%. Menyambut 75 tahun Indonesia merdeka. Diskon 75% ke gereja Bapak Ibu. Ya, sebulan cuma sekali, itu minggu pertama. Kalau dia bertugas. Ada teman saya tulis di status gini. Saya kutip pernyataan dia bilang gini. Katanya ini pelayan Tuhan luar biasa. Dia punya hati humble yang luar biasa. Ih bagus loh. Hati humble yang luar biasa dia bilang. Dia hanya mau melayani dan tidak mau dilayani. Hebat ya. Dia hanya mau melayani tapi tidak mau dilayani. Dia pegang prinsip apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Anak manusia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Hebat enggak? Saking dia pegang prinsip itu, dia ke gereja hanya waktu dia melayani. Kalau jadwalnya sebulan sekali berarti 1 kali aja dia ke gereja. Selebihnya dia enggak ke gereja. Bapak Ibu ini banyak sekali orang-orang seperti ini. Nanti kalau Tuhan diskon nafas kita mau. Kalau Tuhan diskon 25% udah ngap-ngap kita. 50% apalagi Pak? 75% hati-hati. 100% game kita. Enggak mati karena corona. Dapat diskon dari Tuhan. Cepat pulang. Bapak Ibu jadi jangan malas ke gereja. Amin. Ya, yang menonton ibadah pada pagi ini, jangan malas ke gereja. Bisa ibadah di rumah, jangan malas ibadah. Jangan tunggu, nanti tidur dulu. Jam 9 bisa, jam 11 bisa, jam 5 sore bisa, jam 7 sore bisa, malam bisa, jam 9 malam. Nanti Anda lupa. Anda tidak akan lakukan itu. Kalau memang waktu ibadah di rumah jam 8, kita ibadah jam 8. Kalau memang jam 10 waktu ibadah, kita ibadah jam 10. Tujuannya apa? Supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini 3 bagian yang membuat manusia khawatir, artinya kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Orang khawatir itu meragukan Tuhan. Jangan-jangan kita juga masuk di dalamnya. Saya akan cepat menyampaikan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita harus bebas dari kekhawatiran? Yang pertama, karena kekhawatiran mematikan nalar kita. Kekhawatiran mematikan nalar kita. Matius 6 ayat 25 sampai 30 telah menjelaskan kepada kita. Tidak perlu khawatir dengan kebutuhan hidup kita. Tidak perlu khawatir dengan makanan, dengan minuman dan pakaian kita. Itu kata firman Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan lebih istimewa dibanding dengan makhluk yang lain. Burung-burung dan bunga bakung saja. Burung dipelihara Tuhan. Bunga bakung didandani Tuhan dengan begitu luar biasa. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Amin. Kita diciptakan Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengatakannya. Ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Tuhan pasti memelihara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang khawatir biasanya mematikan nalarnya. Di awal-awal pandemi corona banyak orang khawatir, termasuk saya. Sehingga mematikan nalar kita juga. Jangan-jangan tersebar melalui ini, tersebar melalui ini. Kita jadi ketakutan yang begitu hebat. Bapak Ibu, ya. Padahal ada cara mencegahnya, ada cara menghindarinya. Ya, tapi kita karena sudah takut, kita tidak tahu melakukan apa. Ada yang saking takutnya saya dengar, sampai hari ini dia tidak pernah keluar rumah. Berarti artinya praktis yang biasanya sering keluar makan ini, berarti selama hampir 7 bulan dia di rumah aja karena virus corona. Dia tahankan, itu takut yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ketakutan mematikan nalar berpikir kita. Hati-hati Bapak Ibu, kekhawatiran mematikan nalar kita. Sehingga kita tidak bisa berkreasi, kita tidak bisa berbuat, kita hanya diam saja. Saya suka pepatah Tiongkok. Ini pepatah Tiongkok menarik sekali. Ya, saya dengarnya dalam bahasa Hokkien. Dia bilang gini, saya terjemahkan langsung.
Kalau di dalam lubang kita mati juga, lebih bagus kita keluar walaupun mati. Kalau di dalam lubang gua kita mati juga, dia katakan, lebih bagus kita keluar, kita juga mati. Artinya kalau kita diam saja kita mati, kan lebih bagus kita berjuang. Walaupun akhirnya memang mati juga. Jadi Bapak Ibu, prinsip ini penting. Daripada kita terus berkubang di rumah, mari kita melakukan aktivitas dengan new normal dengan baik. Ikuti protokoler kesehatan, ikuti aturan-aturan yang sudah diberikan untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Pasti Bapak Ibu, kita melakukan hal-hal itu, maka pelan-pelan kekhawatiran itu diangkat dari hidup kita. Kita mulai terbiasa, kita mulai lakukan ini semua secara praktis, sehingga Bapak Ibu seperti di tempat ini tetap pakai masker. Kan itu udah kebiasaan, awalnya mungkin susah, tapi karena kita lakukan akhirnya menjadi biasa. Tapi kalau kita khawatir terus, tidak ada keuntungannya bagi kita. Hidup kita akan hidup dalam ketakutan. Yang kedua, kenapa kita harus dibebaskan dari kekhawatiran? Karena kekhawatiran menunjukkan bukti ketiadaan iman kita. Matius 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan bahwa hal-hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran kita terhadap kebutuhan kita, terhadap pakaian kita, terhadap hal-hal di dunia ini membuktikan bahwa kita belum beriman kepada Allah. Ketiadaan iman kita. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita tidak bisa mencari perkenanan Allah kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran boleh ada, tapi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Martin Luther pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak bisa melarang burung untuk hinggap di kepala kita. Benar, kita nggak bisa larang burung. Kita larang burung untuk hinggap di kepala kita. Tapi kita bisa larang burung untuk bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa larang kekhawatiran memasuki pikiran kita. Tapi kita bisa halau pikiran kekhawatiran itu untuk tinggal menetap dalam pikiran kita. Amin. Jadi kita bisa halau itu. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 dalam terjemahan versi mudah dibaca, ayat ini bunyinya sebagai berikut. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu nyata. Dan setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, dengan iman kita akan menerima upah yang baik dari Tuhan. Dengan iman kita akan mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mau berkat Tuhan, mau menerima kebaikan Tuhan, tapi tidak mau hidup di dalam iman, hidup dalam keraguan. Itu tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran boleh datang dalam pikiran kita. Kita boleh takut, kita boleh khawatir. Tapi jangan biarkan itu bersarang dalam pikiran kita. Dan menghancurkan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berkreasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin ya. Satu sekali seorang ayah membuat komitmen dengan anaknya, anak gadisnya. Yang usianya 6-7 tahun, kira-kira seperti itu. Ayahnya berkata seperti ini, Asya, nanti Papa sediakan waktu, kita akan pergi ke tempat yang kamu paling suka. Kami boleh pilih tempat yang mana. Kemudian Asa dengan cepat berkata, Papa saya mau pergi ke museum ini. Dia kasih tahu museum yang kepingin dia kunjungi. Lalu dia sampaikan itu dan ayahnya mengambil cuti pada hari itu dan membawa anaknya pergi ke tempat impian yang dia ingin kunjungi. Ayahnya sedang bawa mobil, di sebelahnya Asya duduk. Dia cerita, ya namanya anak-anak ya. Cerita. Tapi tiba-tiba Asya menatap ayahnya. Papa tahu jalan ke sana? Nah itu, anak kecil ya. Kadang-kadang dia seperti itu ya. Kayak Kristo dia tanya saya, Papi tahu jalan ke sana? Kan gitu ya. Ya, Papa tahu jalan ke sana. Papanya bilang gini, tahu, tenang saja. Papa tahu jalan ke sana. Tapi
Papa, nanti kalau saya haus bagaimana? Nah ini khawatir. Lalu ayahnya bilang gini, nggak usah khawatir nak. Nanti kalau kamu haus, papa akan berikan air mineral untuk kamu. Ya, papa akan beli air mineral untuk kamu. Wah, iya pak ya. Anaknya mulai tenang ya. Tiba-tiba papanya masuk ke jalan tikus. Ya biasalah orang Medan selalu terkenal dengan jalan tikus di Jakarta. Lalu dia tanya, Pak kenapa jalannya kok seperti ini? Enggak seperti jalan besar yang utama, seperti biasa. Kenapa belok sana, belok sini, dan jalannya kecil-kecil. Papanya bilang gini, Asya, supaya kamu bisa cepat sampai di sana. Kamu tidak usah khawatir, supaya kita punya waktu lebih banyak. Lalu dia bilang gini, Papa kalau saya nanti mau ke toilet bagaimana? Papanya bilang, Asya, kamu tidak perlu khawatir. Papa akan temani, bawa kamu sampai ke pintu depan toilet wanita. Kamu tidak perlu khawatir. Wah, dia lihat papanya. Kemudian sejurus kemudian Asya diam aja. Waktu diam seperti itu, papanya yang bertanya, Asya kok diam saja? Tidak ngomong lagi. Sekarang saya percaya Papa akan membawa saya ke tempat itu. Jadi saya tidak perlu khawatir lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak mengerti tentang situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi mari kita dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, hal biasa kita bertanya kepada Tuhan. Tapi di titik akhirnya, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Tuhan punya cara terbaik untuk menolong kita. Tuhan punya cara terbaik untuk memberkati hidup kita. Miliki iman kepada Allah, percaya kepada Dia. Maka kekhawatiran bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Tapi kekhawatiran yang datang membuat kita semakin berpegang erat kepada Allah. Hari-hari ini itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena kekhawatiran hanya menambah masalah dan persoalan dalam hidup kita. Jadi kekhawatiran akan menambah masalah dan persoalan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kebiasaan manusia. Khawatir tentang sesuatu yang belum datang. Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barna itu sebuah penelitian di Amerika yang sangat terkenal sekali. Dia melakukan penelitian tentang kekhawatiran ini. Dia panggil orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia kasih survei. Dia kasih penelitian, kemudian dia publish, lalu dia sampaikan gini. Ternyata 99% kekhawatiran orang tidak pernah terjadi. 99%, 90% lebih kekhawatiran orang tidak pernah terjadi. Jadi Bapak Ibu, untuk apa kita khawatir? Kalau itu belum pernah terjadi, nikmati hidup ini. Serahkan kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin ya. Kata kesusahan secara harafiah artinya buruk. Ya. Jadi orang yang khawatir akan hari esok adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang bodoh. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, kekhawatiran tentang masa depan kita adalah sebuah kebodohan. Karena masa depan Tuhan yang pegang. Amin. Masa depan Tuhan yang kendalikan. Saya percaya Bapak Ibu, sampai hari ini, sampai semalam saya ditelepon oleh salah seorang teman dokter, tanya tentang corona lagi. Bahas tentang corona lagi. Jadi dia pasti belum bisa move on mungkin dari corona ya. Dia tanya, saya beritahu. Dia bilang gini, saya mau tanya sekali lagi Pak Pendeta. Ini virus corona, Tuhan izinkan perbuatan setan atau manusia katanya. Wah ini banyak baca, berarti dia banyak baca nih. Banyak info, jadi dia bingung. Saya bilang mau setan, mau diizinkan manusia, diizinkan Tuhan, mau buatan manusia. Kita percaya Tuhan pegang kendali. Amin ya. Kita harus percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali semuanya. Tuhan terlibat dalam sejarah manusia. Tuhan pegang kendali hidup kita. Itulah iman yang harus kita miliki hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang mampu kita jangkau, kita jangkau. Apa yang tidak mampu kita jangkau, kita serahkan sama Tuhan. Maka semuanya akan baik. Amin. Kalau kita bertahan dengan kekuatan kita,
maka kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Saya akan tutup langkah terbebas dari kekhawatiran. Dengan cepat saja saya bagikan. Dari ayat yang ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya beri sebuah tag ya untuk ayat 33 untuk bebas dari kekhawatiran yang saya sebut dengan apa? Prioritas. Prioritas. Prioritasnya apa? Ada dua. Prioritaskanlah kerajaan Allah. Prioritaslah kerajaan Allah. Banyak orang hidup di dunia ini tidak memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidupnya. Dalam seluruh sisi-sisi kehidupannya. Tapi mereka lebih memprioritaskan kerajaan dunia ini. Harta di dunia ini. Kekayaan di dunia ini. Kesenangan di dunia ini. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu, carilah dahulu. Itu artinya prioritaskanlah kerajaan Allah dalam hidup kita. Arahkan tujuan kita ke kerajaan sorga. Berjuanglah untuk mencapainya. Bertekunlah sampai hatimu yakin. Teguhkanlah hatimu supaya kamu tidak gagal untuk mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu, setiap kali kita bangun, kita tahu mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Setiap kali kita bangun, kita tahu seluruh aktivitas kita dalam satu hari itu harus kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah raja dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan dunia ini ada dalam kontrol kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa kerajaan dunia ini di mana kita hidup, itu dalam kontrol kerajaan Allah. Tuhanlah pemilik, Tuhanlah raja atas seluruh kerajaan yang ada. Jadi kalau kita prioritaskan kerajaan Allah, maka mata kita tertuju kepada Allah. Hati kita terpaut kepada Allah. Perjalanan kita tahu Tuhan pimpin langkah kita. Amin. Kalau kita melakukan itu, Bapak Ibu percayalah, maka tujuan hidup kita bukan lagi tujuan duniawi, tapi tujuan sorgawi. Harta yang kita kumpul bukanlah harta duniawi, tapi harta sorgawi. Pertanyaan besar bagi kita, berapa banyak waktu yang kita habiskan hari-hari ini? Untuk kekekalan atau untuk sementara? Untuk mencari kekekalan atau untuk mencari yang sementara? Banyak orang gagal di sini Bapak Ibu. Sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi pikirannya masih pikiran dunia. Banyak. Berapa banyak uang yang kita pakai untuk pekerjaan Tuhan? Untuk memperluas kerajaan Tuhan? Berapa banyak pikiran kita yang kita gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan? Jangan-jangan masih cara dunia, masih untuk kesenangan dunia, masih untuk hal-hal duniawi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kerajaan Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kalau kerajaan Allah menjadi prioritas utama, maka tidak ada lagi kekhawatiran yang dapat menghancurkan hidup kita. Amin. Tidak ada lagi kekhawatiran yang dapat menghambat setiap perjalanan hidup kita. Karena kita tahu prioritas kita adalah kerajaan Allah. Talenta saya, kemampuan saya, berkat yang saya terima harus semua dipakai untuk kerajaan Allah. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ini yang harus jadi prioritas dalam hidup kita. Prioritas yang kedua adalah prioritaskan kebenaran Allah. Yang pertama kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu kalau kita hidup dalam kingdom of God, kerajaan Allah, maka kita tidak bisa memprioritaskan kebenaran dunia. Kita bawa dalam kebenaran kerajaan Allah. Pasti di cancel, pasti ditolak, pasti di delete Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka rule, peraturan, kebenaran dalam kerajaan Allah harus menjadi bagian dari hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup prioritaskan kebenaran Allah, maka kita mengutamakan tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita daripada tuntunan duniawi. Kebijaksanaan dunia. Banyak orang hari-hari ini membangun hidupnya dengan motivasi-motivasi dunia. Ketika COVID ini runtuh, semua runtuh saya lihat. Bangun ulang lagi, capek sekali.
Tapi orang-orang yang membangun di atas kebenaran firman Tuhan, dia tetap bertahan. Amin. Dasarnya kokoh, dasarnya kuat. Tidak akan goyah dengan apapun Bapak Ibu. Tidak akan goyah. Seberat apapun tidak akan goyah. Kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan tulangku lenyap, tapi bagianku Allah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita memprioritaskan kebenaran firman Allah, sehancur apapun dunia ini, seburuk apapun dunia ini, seperti apapun yang kita hadapi, kita percaya firman Allah menuntun hidup kita. Amin. Firman Allah, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Ini harus kita pegang dalam hidup kita. Ketika engkau mengalami masalah dalam rumah tanggamu, mengalami masalah dengan keluargamu, mengalami masalah dalam bisnismu, mengalami masalah dengan anak-anakmu, mengalami masalah dalam banyak aspek kehidupanmu, mari minta tuntunan kebenaran Allah, firman Allah dalam hidup kita. Maka jalan keluarnya akan luar biasa. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Selalu mencari tahu kehendak Allah, bukan hanya dengar dari kata orang. Tapi carilah kehendak Allah dengan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya alami. Saya sebenarnya tidak pernah terbersit dalam hati saya untuk jadi pendeta. Tidak ada. Ya, saya tidak punya niat mau jadi pendeta. Tidak ada, sekali lagi saya katakan. Saya mau hidup sama seperti teman-teman saya, sukses berhasil. Ya. Banyak duit, bisa beli rumah mewah, ya kan? Bisa membahagiakan orang tua dengan harta, dengan yang kita miliki. Itu cita-cita saya sebenarnya dari sejak saya tahu apa yang menjadi cita-cita saya. Sehingga saya belajar mati-matian sampai ke SMA. Saya sekolah dengan baik, saya berjuang, dan akhirnya puji Tuhan saya salah satu yang lulus tanpa testing di perguruan tinggi negeri berapa tempat. Ya, tapi nggak tahu Bapak Ibu, waktu kelas 2 SMA, saya didoakan pendeta. Pendeta tumpang tangan dari Singapura. Ya, dia tumpang tangan, dia bilang gini, kamu akan dipakai Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Saya nolak, Bapak Ibu. Saya nggak bilang, yes, tidak. Saya masih nolak, Bapak Ibu. Saya nggak mau lah pokoknya, gitulah istilahnya ya. Tapi saya tahu itu pesan Tuhan. Lalu ada satu oma pendoa di gereja kami yang dulu, asal ketemu saya, dia doakan, dia bilang gini, ayo kamu mau dipakai Tuhan, kamu akan jadi hamba Tuhan. Saya nggak mau. Jadi ini terus berulang-ulang, nggak mau. Bahkan ada hamba Tuhan yang lain ketemu dengan saya, dia doakan doa yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, ini perkataan orang. Tapi saya pribadi saya mau minta tuntunan Tuhan kalau memang benar. Ya, akhirnya setelah saya menikah di tahun 2000 berapa, setelah menikah itu Tuhan bicara keras kepada saya melalui Yesaya 30, pasal 30, saya baca mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di sana saya katakan, ya saya mau jadi hamba Tuhan. Jadi nggak mudah Bapak Ibu, kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, harus firman Tuhan, bukan kata orang. Bukan kata pendeta Bapak Ibu, kata firman Tuhan. Jadi hidup kita prioritaskan kebenaran Allah. Amin. Kata hamba Tuhan aja harus kita uji, apalagi kata hamba setan. Ya, apalagi kata orang-orang yang nggak benar. Ya, prediksi ini, prediksi itu. Bisa lihat ini, lihat itu, kita percaya bahaya. Apalagi kata orang yang belum percaya kepada Tuhan. Wah, saya lihat wajahmu kayaknya nasi buruk seumur hidupmu. Waduh. Bohoki bilang kau kan. Orang Hokkien bilang mukanya nggak muka hoki. Ya, mukanya itu dilihat orang mau dijahili orang aja. Ada yang mungkin tipe mukanya seperti itu. Kalau ketemu dengan orang ini bahan bully. Gitu, ya. Tapi di dalam Yesus semuanya diubah. Amin. Itu akan diberkati Tuhan dan menjadikan kita pribadi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu cari kehendak Tuhan. Amin. Cari kehendak Tuhan melalui baca firman, renungkan firman. Cari kebenaran Allah, apa yang dikehendakinya dan untuk kita kerjakan. Yang terakhir dengan kuasa Roh Kudus, kita harus berusaha mentaati perintah Kristus, itu penting. Carilah kebenaran Allah, itu artinya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, kita rindu untuk mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan bagi kita,
untuk hidup di dalamnya, terpisah dengan dunia, dan tetap hidup mengasihi orang-orang di sekitar kita, mendoakan mereka. Ayat penutup Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita diingatkan kekhawatiran. Yang pertama sebenarnya kekhawatiran mematikan nalar kita. Yang kedua, kekhawatiran menunjukkan bukti ketiadaan iman. Yang ketiga, kekhawatiran menambah masalah dan persoalan dalam hidup kita. Karena itu cari dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan kerajaan Allah, prioritaskan kebenaran Allah. Maka setiap kita akan terbebas dari yang namanya kekhawatiran. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, kita naikkan pujian tadi kembali. Semoga pujian ini jadi berkat dan menguatkan setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Apapun situasi dan kondisi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kau hidup dalam kekhawatiran, ingatlah kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan menatanya, Tuhan menenunnya begitu indah. Bahkan Salomo dalam kemegahan tidak memiliki pakaian seindah bunga-bunga bakung yang ada di ladang. Bapak Ibu, bukankah setiap kita lebih berharga daripada burung-burung yang di udara? Bukankah setiap kita lebih berharga dari bunga bakung yang ada di ladang? Kalau mereka saja Tuhan pelihara, hari ini Tuhan mau meyakinkan kita bahwa kita adalah biji matanya, kita berharga bagi Dia dan mulia dalam pandangan. Karena itu Dia mengasihi setiap kita. Dia akan pelihara kau juga. Mari Bapak Ibu, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang kau khawatirkan, tapi saya ingin beritahu bahwa Tuhan peduli dengan kau. Hari ini, maukah engkau melepaskan beban itu ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Roh Kudus bekerja sehingga iman menghasilkan mujizat dalam hidup. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, maupun setiap kita, para pemirsa dan jemaat yang sedang mengikuti ibadah di YouTube pada pagi hari ini. Jika engkau membutuhkan topangan doa, engkau merasa engkau hidup dalam kekhawatiran hari-hari ini. Kadang-kadang engkau tidak mengerti apa yang kau khawatirkan, tapi engkau sudah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sepanjang hari itu kekhawatiran begitu menghantui engkau.
kabar gembiranya. Hari ini Tuhan memberikan solusi bagi setiap kita. Mari kita prioritaskan kerajaan Allah. Prioritaskan kebenaran firman Allah. Maka engkau akan dibebaskan dari kekhawatiran. Tuhan mau engkau kuat di dalamnya dan mengalami terobosan dalam hidup. Jika engkau membutuhkan topangan doa, mari letakkan satu tanganmu di dada dan kau percaya kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Sambil kita naikkan pujian di rapnya saja kata. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan hati setiap kami yang mengalami kekhawatiran. Angkat, gantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Biar iman setiap kami tetap kuat di dalam Engkau, berpegang teguh kepada Engkau, dan menyerahkan setiap kekhawatiran kami dalam tangan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kami, yang bekerja dalam hidup kami, untuk kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, memprioritaskan kerajaan Allah, memprioritaskan kebenaran Allah, sehingga hidup kami mengalami terobosan Tuhan, dan kami percaya segala sesuatu akan ditambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu memberkati kami, karena pertolongan-Mu selalu Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur hari-hari kami terus kami dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Dijauhkan kami daripada mara bahaya. Dijauhkan kami daripada virus-virus corona. Negara kami dilindungi Tuhan. Segala demo-demo anarkis boleh berlalu. Tapi saat ini Tuhan tetap melindungi pemerintahan kami. Presiden kami lindungi Tuhan. Negara ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan proteksi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami semua Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah. Jemaat-Mu baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan sertai lindungi mereka semua. Sebentar kalau kami memberikan persembahan, Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dipakai untuk pekerjaan dan memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari yang ada di sini kita sambut untuk bisa berdiri. Dan yang ada di rumah juga persiapkan untuk menerima berkat. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh mengikuti, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Biar segala pujian dan segala firman-Mu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah menghadap kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberkati engkau, menolong engkau, dan semua lumbung-lumbungmu dipenuhi dengan berkat-Nya. Dan segala penyakit disingkirkannya daripada kehidupanmu. Setiap anak-anak yang mengikuti studi dan ujian,
dan semua yang berstudi masih di SD, SMP, universitas, diberkati Tuhan. Pekerjaanmu tidak ada yang luput dari mara bahaya. Semuanya dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati dan segala mara bahaya dihancurkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.